Marvel Entertainment baru saja merilis trailer game Blade yang memberikan hype untuk filmnya nanti. Beruntung sekali fans dari Blade MCU, kalian bisa memainkan game yang relate dengan sinematiknya sebelum kita menyaksikan filmnya di Februari 2025. Di trailer game ini kita akan melihat sosok Blade MCU yang sedang mencukur janggutnya. Kemudian terdapat gangguan yang kita duga adalah dari para vampire. Menariknya, penampilan Blade di sini tetap setia pada penampilan di dalam komik dan juga film terdahulu dengan jubah panjangnya, bertaring dan juga pedang khas di punggungnya. Dominan dengan warna merah, Blade Marvel ini tampak lebih misterius daripada game Marvel Spider-Man. Dengan sentuhan bayangan ala buku komik dan juga beberapa sudut yang lebih realistis lagi, game ini akan memiliki rating dewasa karena akan menampilkan banyak sekali pembantaian. Bukan garapan Insomniac Games seperti biasanya, project game Marvel kali ini akan dikembangkan oleh Arkane Lyon. Arkane terkenal dengan pembuatan game yang keren dan memiliki visual dan juga karakter yang kuat. Tapi kali ini kita tidak akan banyak membicarakan gamenya guys. Sekarang mari kita membahas dari segi project film Blade MCU. Film Blade yang dibintangi oleh Mahershala Ali ini adalah seorang pembunuh vampir ikonik di MCU. Tapi sayangnya terjadi banyak sekali kendala dari pembuatan film satu ini. Sejak diumumkan di Comic Con 2019 lalu, Blade mengalami beberapa kali penundaan. Penundaan pertama terjadi pada Oktober 2022, kemudian mereka menggeser lagi tanggal rilisnya menjadi November 2023, lanjut ditunda lagi ke September 2024, dan yang terbaru mereka menundanya ke 14 Februari 2025. Penundaan ini berawal dari Mahershala Ali yang tidak puas dengan skrip dari film Blade. Bahkan ia sampai meminta untuk mengundurkan diri dari proyek tersebut. Marvel Studio yang tidak mau kehilangan Ali akhirnya memutuskan untuk mengganti semua tim yang terlibat, terutama penulis dan juga sutradaranya. Setelah Ali meminta penulisan ulang, akhirnya penulis Blade sebelumnya digantikan oleh penulis dari film Logan, yaitu Michael Green. Sejauh ini Mahershala Ali tidak ada komplain karena Michael Green sudah sangat terbukti membuat filmnya tidak hanya wah tapi juga penuh rasa. Lihat saja pembuktiannya di film Logan, satu-satunya film Marvel di luar MCU yang bisa menandingi legendnya momen kematian Tony Stark hanyalah film Logan. Kita optimis sekali dengan penulisan dari Michael Green untuk film Blade. Keputusan Mahershala Ali menolak skrip pertama sangatlah wajar. Mahershala Ali adalah aktor papan atas pemenang Oscar sekaligus sangat cinta dengan karakter Blade. Bahkan dialah yang memilih karakter Blade untuk tempatnya berlabuh di MCU. Bisa kalian bayangkan ketika seorang fans melihat naskah yang jelek dan terlalu banyak agenda, tentu ia langsung menolak semua itu. Meskipun harus ditunda, kita masih sangat optimis untuk menantikan film yang satu ini. Perombakan tim film Blade juga sejalan dengan langkah Kevin Feige sebagai pemimpin Marvel Studio yang sedang mengevaluasi ulang proyek-proyek MCU karena banyaknya kritik yang meluas terhadap kualitas MCU baru-baru ini dan juga masa depan MCU. Kevin Feige akhirnya memutuskan MCU ke depan akan mementingkan kualitas daripada kuantitas. Makanya banyak sekali proyek Marvel ditunda ke tahun 2025 dan menjadikan tahun 2024 sebagai tahun rehatnya bagi MCU dan menjadi kesempatan mereka untuk membuat cerita-cerita keren lainnya. Tahun 2024 kemungkinan MCU hanya merilis film Deadpool ketiga dan mengundurkan semua proyek besar mereka. Film Blade akan menggunakan anggaran sebesar $100 juta dan angka ini sangat jauh berbeda dengan kebiasaan pengeluaran tradisional bagi Marvel Studio. Berdasarkan sumber terpercaya, Marvel Studio ingin benar-benar membuat film Blade dengan benar. Dan mungkin itulah sebabnya seorang seperti Michael Green dibawa untuk membuat semuanya berjalan dengan baik. Blade hanya muncul sekali di project MCU. Blade menjadi cameo dengan hanya terdengar suaranya saja di post-credit scene dari film Eternals. Sejak saat itu, para penggemar MCU tidak sabar untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh sang vampir setengah manusia ini setelah ia diperkenalkan secara penuh dan membawa petualangan supranaturalnya ke layar lebar. Kabar terbaru, film Blade sudah menemukan sang villain utama. Aktris Mia Goth akan memerankan karakter Lilith di MCU. Lilith adalah seorang penyihir sangat kuat di Marvel Universe. Sebenarnya ada dua versi Lilith di Marvel Comic. Yang pertama, Lilith versi anak Dracula, sedangkan yang kedua, Lilith adalah ibunya para monster. Kita cukup yakin yang muncul di film Blade nanti adalah Lilith versi Dracula. Atau jangan-jangan bisa juga mereka membuat keduanya dalam satu tubuh. Dia adalah ibu atau bos dari Dracula di semesta Marvel. Pertama kali muncul di komik Ghost Rider seri 28 pada tahun 1992, Lilith adalah karakter yang sudah sangat tua dan juga kejam. Lilith bahkan kabarnya sudah ada sejak kehidupan di bumi pertama kali muncul.
Bahkan ada beberapa sumber yang menyebutkan kalau Lilith ini sudah ada sebelum bumi itu diciptakan. Tanpa menyangkutkan dengan kepercayaan nyata, Lilith bahkan disebutkan sebagai kekasih dari Adam. Adam dan juga Lilith tinggal di surga. Sayangnya sikap Lilith ini membuat Tuhan sangat marah. Dan para malaikat pun akhirnya diperintahkan untuk membunuh anak-anak Lilith, yaitu The Lilin. Lilith kemudian dimasukkan ke neraka, barulah Adam mendapatkan partner baru yang bernama Eve atau yang kita kenal dengan Hawa. Tapi kemudian Adam dan juga Hawa dimanipulasi oleh Mephisto, sang penguasa neraka, yang akhirnya membuat umat manusia hancur. Lilith bahkan pernah menjadi istri dari Lucifer di neraka dan membantu melawan kaum surga. Beberapa abad kemudian, Lilith menjadi cerita legenda di kalangan manusia, bahkan disebutkan sebagai dewi di beberapa zaman. Sedangkan di zaman-zaman terkini, kemudian Lilith ini disebut sebagai seorang penyihir. Lilith jugalah yang disebut-sebut yang pertama kali menciptakan vampire di Marvel Universe. Bahkan ada di satu momen Lilith ini membuka portal ke bumi untuk membuat iblis keluar dan menyerang bumi. Blade dan juga timnya seperti Ghost Rider harus melawan para iblis tersebut pada saat itu. Di beberapa cerita, Lilith menjadi ibunya para vampire yang membuat banyak karakter Marvel kerepotan. Jadi sudah jelas bagaimana kerennya villain Blade di film pertamanya yang jelas tidak main-main. Tidak lagi menceritakan origin story sang karakter seperti film Eternals, Blade langsung menuju ke karakter Lilith yang sangat legend di komiknya. Mahershala Ali pernah mengungkapkan bahwa Blade adalah film khusus untuk dirinya. Kevin Feige yang kala itu kelelahan mengawasi semua proyek Marvel juga menyerahkan Blade ke Ali dan meminta dikerjakan dengan benar. Makanya Mahershala Ali ini punya hak untuk ikut campur dalam pengembangan naskah yang dibuat untuk film tersebut. Ali bukan cuma aktor yang menang Oscar atau Akademi Perfilman sekali dua kali saja, dia langganan memenangkan nominasi. Jadi sangat wajar dia ingin film Blade perfect dan berbeda dibandingkan film-film MCU lainnya. Apalagi Blade sudah bertemu dengan Black Knight, bisa saja Black Knight akan muncul di film pertama Blade untuk melawan Lilith. Bahkan tidak hanya Lilith akan menjadi villain di film ini, musuh lama Blade yaitu Deacon Frost kabarnya juga akan muncul yang akan diperankan oleh aktor kawakan Delroy Lindo. Tidak ketinggalan juga isunya mentor Blade yaitu Jamal Afari juga muncul dan akan diperankan oleh Saul Williams. Bahkan di komik terbarunya, Blade memiliki anak perempuan yang memiliki kekuatan yang sama. Anak Blade ini diberi nama Bloodline. Bloodline digadang-gadang akan menjadi salah satu anggota Young Avengers. Apakah Bloodline akan muncul atau tidak di film Blade yang pertama? Tentu kita masih sangat ragu karena ini baru film pertama dari Blade. Namun yang jelas, Blade sudah tidak lagi terlalu menceritakan origin story-nya karena kisah-kisah cerita yang kita lihat di film Blade yang pertama itu canon dengan MCU, maka jelas di film Blade yang pertama MCU kita sudah tidak lagi melihat Blade membasmi vampire, bahkan sudah langsung berhadapan dengan Lilith yang menciptakan vampire itu sendiri. Juga jangan lupakan Ebony Blade yang akan digunakan Black Knight di masa depan MCU. Tampaknya sejarah Ebony Blade akan disinggung sedikit di film Blade nantinya. Di dalam Marvel Comics, Ebony Blade adalah padanan gelap dari Excalibur yang legendaris. Ebony Blade memberikan kemampuan seperti dewa, tapi konsekuensinya adalah harus membuat penggunanya menjadi haus akan darah. Ada kemungkinan sejarah Blade dengan Ebony Blade ini dapat dieksplor dalam film pertama Blade nantinya. Kita akan diperlihatkan bagaimana hubungan dan juga histori antara Blade dan juga pedang tersebut. Jadi ketika nanti kalau ada film solo dari Black Knight, maka Dan Whitman hanya akan melanjutkan kisahnya menggunakan Ebony Blade tanpa harus menceritakan bagaimana asal-usul pedang tersebut. Buat teman-teman yang penasaran dengan update dari film Blade, tunggu video kita selanjutnya.